Halo Sobat Menara, kembali lagi di Menara Podcast tentunya dengan topik-topik menarik. Dan kali ini topik kita nggak kalah menarik tentang pentingnya bagaimana kita untuk memanfaatkan barang milik negara atau BMN dengan tujuan untuk mendukung penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang sangat luar biasa. Selamat datang Pak Fian Hermanto dan juga Bu Wara Hapsari. Pak Fian selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dan juga Bu Woro selaku petugas PNBP yang berprestasi luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, sehat tentunya ya. Senang sekali kita bisa di sini bersama Sobat Menara yang ada di rumah dan tentunya saya akan mulai dulu dengan Pak Fian. Baik nih Pak Fian. Pak Fian sebagai penanggung jawab BMN nih Pak ya untuk pengelolaan aset, banyak masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya paham atau juga Sobat Menara di rumah belum sepenuhnya paham. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak tentang kaitannya antara BMN yang dimiliki Distrik Navigasi Tanjung Perak dengan PNBP itu sendiri. Ya, terima kasih Mbak Gia. Jadi kalau kita kaitkan antara BMN dengan PNBP bahwa dengan BMN yang ada di kantor distrik navigasi itu bisa kita optimalkan di dalam pemanfaatannya untuk meningkatkan PNBP, di mana kita bisa melakukan dengan skema sewa ataupun pemanfaatan BMN lainnya dengan skema lainnya, sehingga aset-aset yang dirasa tidak mengganggu tusi yang untuk bisa disewakan dapat meningkatkan PNBP kita. Baik, luar biasa Pak Fian. Mungkin bisa diberikan sedikit contoh nih Pak Fian supaya Sobat Menara di rumah lebih langsung tahu secara nyata begitu ya Pak untuk pemanfaatan BMN di lingkungan Distrik Navigasi Tanjung Perak itu berkontribusi signifikan terhadap PNBP itu seperti apa nih Pak? Ya, kalau kita ambil contoh di distrik navigasi dari sekian banyak sewa BMN yang dilakukan ataupun pemanfaatan BMN, salah satunya yang paling berkontribusi itu adalah terhadap sewa kapal, di mana pemanfaatan BMN melalui skema salah satunya dengan sewa kapal ataupun pemanfaatan BMN berupa sewa bangunan, dan satu lagi sewa untuk alat-alat kenavigasian itu yang sangat signifikan ya untuk pendapatan PNBP non fungsional di distrik navigasi. Baik, dalam pemanfaatan BMN sendiri nih Pak, tentunya pasti ada strategi-strategi khusus begitu ya Pak ya. Strategi utama yang Distrik Navigasi Tanjung Perak lakukan agar BMN ini dapat dimanfaatkan secara legal dan juga transparan itu seperti apa Pak? Ya, kalau secara legal berarti kita harus mengacu ke peraturan. Di sini kita di Distrik Navigasi mengacu ke peraturan Menteri Keuangan nomor 115 tahun 2020 ataupun kita bisa mengacu ke putusan Menteri Perhubungan nomor KM 94 tahun 2024 dan kita juga berdasarkan peraturan tersebut kita harus memintakan persetujuan dari KPKNL untuk kita mendapatkan persetujuan sewa dan juga tarif itu ditetapkan oleh KPKNL. Setelah ditetapkan oleh KPKNL besaran tarifnya, maka pihak ketiga ataupun pihak-pihak yang berkenan untuk melakukan sewa ataupun kerjasama dengan distrik navigasi melakukan pembayaran PNBP melalui kode billing. Nanti kami berikan kode billing pada aplikasi Simfoni sehingga di situ sangat transparan. Jadi tidak adanya unsur penggelapan, tidak adanya penyalahgunaan dari sisi PNBP-nya. Baik, luar biasa sekali Pak Fian. Sekarang kita bergeser dengan Bu Woro, Sobat Menara. Baik, selamat Ibu atas pencapaiannya di Distrik Navigasi Tanjung Perak yang telah mencapai target PNBP secara optimal tentunya di triwulan keempat ya Bu ya. Baik, tentunya tahun 2025 ini bisa mungkin Bu Woro jelaskan sedikit secara presentase nih Bu, seberapa besar kontribusi PNBP dari pemanfaatan BMN terhadap total PNBP kita saat ini. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya, untuk pemungutan PNBP ini ada dua macam, yaitu fungsional dan non-fungsional. Jadi untuk fungsional adalah jasa rambu, jasa VPS dengan master kabel. Untuk pemanfaatan BMN ini masuk ke non-fungsional. Jadi target di distrik navigasi ini untuk tahun 2025 ada sebesar 31 miliar. Untuk pemanfaatan BMN ini mencapai sekitar 600 juta, jadi sekitar 2,2% dari total targetnya. Kebanyakan di ini ya,
untuk persewaan kapal, juga untuk alat surveyor juga ada. Baik, luar biasa sekali, mencapai targetnya hingga melebihi 2,2% ya Bu ya. Luar biasa sekali Ibu. Pasti ada kiat-kiat atau mungkin kunci sukses bahkan melebihi target itu seperti apa nih Bu? Mungkin Sobat Menara di rumah ini penasaran begitu ya Bu, terkait sisi teknis pemungutan dan penata usahaan PNBP BMN ini hingga target triwulan 4 ini bisa tercapai secara optimal. Iya. Jadi kita untuk pemanfaatan BMN, kita mengoptimalisasi BMN tersebut, yang jadi kita menginventarisir aset-aset kita sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan PNBP ini. Baik, baik Bu Woro. Mewakili Sobat Menara yang ada di rumah nih Bu ya, kemana sih Bu kiranya alokasi dana PNBP ini yang berhasil dikumpulkan, dan apakah dana ini langsung kembali ke Distrik Navigasi Tanjung Perak itu sendiri? Iya, tentu saja ya, untuk PNBP ini kita mempergunakannya untuk kembali lagi ke Distrik Navigasi, yaitu untuk operasional di bidang keselamatan pelayaran, misalnya pemeliharaan menara suar, pemeliharaan VTS, juga untuk upgrade peralatan yang menunjang tusi kita, begitu. Baik, luar biasa Ibu Woro. Sekarang dia mau kembali lagi nih ke Pak Fian tentunya, Sobat Menara, sebagai penutup nih Pak Fian. Apa pesan utama yang ingin Pak Fian sampaikan kepada publik atau Sobat Menara yang ada di rumah dan instansi lain mengenai pengelolaan BMN dan PNBP di Distrik Navigasi Tanjung Perak ini? Di dalam pengelolaan PNBP, pengelolaan BMN untuk menunjang pendapatan PNBP, bahwa kita tetap harus menggunakan aturan-aturan yang ada, mengacu kepada peraturan-peraturan juga, dan jangan sampai adanya penggelapan terhadap sisi PNBP. Jadi kita menginventarisasi aset-aset yang ada yang sifatnya idle ataupun memang tidak termanfaatkan dan tidak mengganggu tusi yang ada pada kantor Distrik Navigasi. Lalu kita optimalkan PMN-nya untuk menunjang pendapatan-pendapatan PNBP tersebut. Baik, luar biasa sekali Sobat Menara, sangat menginspirasi perbincangan kita hari ini bersama Pak Fian dan juga Bu Woro. Dan tentunya kita akan kembali dengan topik-topik yang gak kalah menarik. Penutup pesan ini menjadi penutup kita hari ini ya Pak Fian dan juga Bu Woro. Semoga kita dapat bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya di Menara Podcast, tentunya bersama Sobat Podcast yang ada di rumah. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. So, stay tune terus di Menara Podcast, Distrik Navigasi Tanjung Perak. Siap-siap laksanakan. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the